Halo guys, ketemu lagi bersama saya Sus. Dan jadi akhirnya ini udah sebulan lebih akhirnya kita lama ketemu karena kalian bisa lihat di posting komunitas yang sudah lihat ya. Dan mungkin berhubungan beberapa dari beda partner dari Kodeta News dari brandku sendiri ternyata udah kulakuin untuk selama sebulan itu terjadi. Oke, akhirnya ini kita akan membahaskan bulan di event Desember. Nah, jadi kalau kau lihat beberapa di event di tanggal 12, enggak, mungkin ya bener sih 12 sama 13 Desember. Nah, jadi ada tiba-tiba ada tanggal 14 Desember ini dari posternya mana kita nggak ada yang tahu sama sekali. Nah, jadi waktu itu ada yang nge-DM salah satu pihak event spesialis dari The Keranjang Bali tiba-tiba nanyain hal ini. Nah, kapan yang mau ngadain event Jepang? Nah, kalau misalnya kayak event cosplay lah, apa lagi segala macam. Pokoknya itu temanya dari Jepang. Pokoknya kalau mungkin ada yang bertanya untuk spesialisnya dia apa, sebenarnya dia rencanakan. Tapi dia menanyakan adalah waktu dekat. Masalahnya ini event di seminggu. Itu nggak kaget anjir, nggak kaget banget. Itu kan aku tak kasih plan untuk rencananya itu kan itu ada minggu ini ada 12, 13, 14. Mungkin yang kosong itu tanggal 14, tapi ini mendadak. Jangan, ini jangan. Ini tanggal 20, 21, ada lagi yang tanggal 27 sama 28. Dari dua pilihan, dua opsi itu, 20, 21, 27, 28. Seperti itu. Ya udah jelas ya. Untuk event spesialis ataupun siapapun yang mau panggil ke WA, mohon untuk ngecek tanggalnya. Aku akan bikin di spare sheet di Google ya. Kalian bisa cek di Google spare sheetnya, kalian lihat ya di event cosplay Bali. Nah ini akhirnya ini udah jenuh sama event yang Denpasar ya, tahu sendiri gimana. Jelas kan? Ya, mari kita akan mulai ya. So di sini kita lihat ada beberapa di event kali ini. Pertama, untuk event Narame cosplay seperti ini, jelas ya. Dan mungkin ada dua lomba kategori di sini adalah solo dance cosplay sama coswall competition. Nah, untuk juri di sini MC-nya adalah Kento Puji. Nah, untuk jurinya coswall ada Eng Shaver. Untuk solo dance dari Luz. Ingat, solo dance cosplay seperti itu. Kalau kalian di sini untuk tanggal mulai dari tanggal 12 Desember. Nah, untuk tempat dipakai adalah Amphitheater Living Water Pasar. Dan di sini kita lihat ada yang berupa merchandise, Pokemon nih, ya uang kantong saku sama sertifikat. Dan kalau bisa lihat ini ya ditulisnya di sini adalah terbatas ya, ingat ya guys ya, terbatas. Dan di sini kita lihat dari cosplay ya mungkin ada beberapa juga ya. Ini saya akan bisa cek link QR code-nya seperti itu. Kalau lihat ya, itu beda partner, sponsorshipnya, wih, udah banyak ya. Tapi dari badaya unut dari UKM yang lain pasti pada ada kejadian kasus yang dimana itu Javuton ini gak pernah diadain. Masalahnya karena utang. Ya, aku udah bilang itu di video sebelumnya. Ya, paham ya. Jadi karena dari UKM lain yang di unut, mereka udah mulai nerapin beberapa acara event cosplay. Mungkin dari yang dari sampai sastra Jepang, habis itu ada bahasa asing yang juga UKM lain sudah mulai nerapin adalah event cosplay. Itulah kenapa coba tanya ke UKM lain di kampus kalian, oke? Kalau kalian dari sini dari kontaknya, lihat dari sini ada beberapa ya kayak Natasha atau Tami, ada beberapa ya kalian lihat ya. Mungkin untuk penjelasannya untuk solo dance cosplay competition kita lihat ya. Buat penonton terpakau lewat gerakan dan ekspresi terbaikmu. Hidupkan karakter favoritmu di atas panggung dan tunjukkan energi serta gaya khasmu. Seperti itu dia bilang ya. Di situ, belakangkan kakimu dengan percaya diri dan tampilkan gaya khas karaktermu di depan para pengunjung. Setiap pose dan ekspresi bisa jadi penentu kemenangmu. Nah, jadi yang mereka lakuin adalah pose sama ekspresinya doang. Itu dua cara yang mereka harus lakukan. Tapi beda-beda juri pasti tergantung. Tapi kadang mereka lihat dari gayanya mereka pasti udah tahu kan. Tapi dari penilaian mereka dari ekspresi, ada yang dari kostum, beda-beda.
beda-beda pasti dari jurinya. Ya, you know lah. Nah, untuk ini kalau udah lihat di captionnya, biayanya sudah terlihat ya guys ya. Dah, ya kayak gitulah. Nah, untuk kalau kalian lihat untuk rundownnya kayak apa, mari kita akan ngecek dulu sebentar. Mari kita akan memulai dari sini. Narame Cosplay. Nah, seperti kita lihat untuk rundownnya kayak gini. Nah, untuk jamnya kita akan mulai dari jam 3 sore sampai jam 4. Di situ untuk penampilannya, ini benar-benar di awal banget ya, ditampilin bandnya. Atlantic 4. Ya, itu dari bandnya Singaraja, ingat guys ya. Ingat band dari Singaraja. Di situ untuk ada games ramen, mulai dari jam 4.55 sampai jam 17.15. Artinya jam 5 kurang ya, 5 menit. Ya, begitu. Nah, untuk sesi casual ini kayaknya ya nggak banyak juga sih, tapi mungkin ini jadi sesi yang beda-beda. Nah, kalau coba dijumlahin, kenapa harus ada isi sesi 1, isi sesi 2? Harusnya nggak banyak yang daftar gitu loh. Tapi gue agak bingung, ini udah lama event tapi ini agak ketahuan loh. Itu aku bingung, kenapa harusnya isi sesi 1, isi 2? Emang ada banyak yang cosplay kayak event-event yang 2 tahun yang lalu, bikin Kids. Nah, jadi itu. Nah, mungkin mereka ngambil jadwal itu dari jam 5.15 sampai jam setengah 7, 18.30. Nah, jadi kemungkinan untuk casual ini ada 2 sesi dah menurutku, tapi ini nggak banyak harusnya. Ingat ya. Tapi kemudian untuk cosplay dan sesi 1, sesi 2, mungkin ini banyak nggak? Banyak yang ikut nggak lomba kira-kira? Kemungkinan ada, pasti ada. Kalau kalian dari random predance sisanya udah pemenang, pengumuman itu ya. Jadi itu aja informasi kali ini untuk rundownnya. Kita lihat lebih dari apa ya? Di sini kalau lihat dari Kanaya Organizer, seperti kalian lihat di sini adalah event yang sudah mendekati hari Sabtu. Dan ini udah amin berapa ya kira-kira? Misalkan diskon di bawah. Nah, di sini kita lihat untuk event kali ini adalah pop culture, pop tour ya. Pokoknya kita lihat ya. Nah, di sini kita lihat ini tulisannya seperti ini. Ini sama kayak di eventnya Swings ya. Jadi kalau kayak battle kayak gini nih, biasanya battle kayak gini sih. Sword Fight Battle Arena 1 versus 1. Nah, jadi di sini kita akan mulai dari pertarungannya adalah untuk Next Lord Gulder and Tutorial Battle. Nah, kalian bisa cek di bawahnya dulu ya. Kalian bisa baca. Ya, seperti itu. Paham ya? Dan di sini kita lihat ada beberapa, kalau di IP-nya kayak gini yang membuat tema yang kayak gini, kita ada baca dulu. Pada misi kami adalah mengadakan event yang berfokus pada Jepang pop culture serta berbagai media event menarik lainnya. Melalui IP sebelumnya, Kira Next, kami berhasil memperoleh perhatian serta antusiasme yang kuat dari komunitas yang sedang kami kembangkan. Namun, seiring waktu internal, kami menilai bahwa penamaan IP tersebut belum sepenuhnya mencerminkan arah dan karakter brand yang ingin kami bangun. Oleh karena itu, kami melakukan proses brainstorming untuk merumuskan identitas yang lebih relevan dan kuat. Dari proses tersebut, lahirlah Pop Tour, sebuah identitas baru yang kami rancang untuk mempresentasikan visi kami secara lebih tepat. Dengan Pop Tour, kami berkomitmen memperluas jangkauan, meningkatkan kualitas pengalaman pengunjung, serta memperkuat hubungan dengan komunitas pencinta budaya populer. Dan Pop Tour itu panjangnya pop culture kami bagi jadi 4 segmen, berbeda sesuai dengan tema masing-masing. Seperti ini kita lihat adalah, ya mungkin nggak akan bayang ya, ini masih kecil-kecil banget ya, tapi nggak terlalu gede banget bagiku. Ini event Jemberana, kalau kalian udah menyiapin apa, mungkin ya kau bisa tahu lah, panitia itu nggak terlalu banyak lah. Tolong pahamin lah guys ya, tolong pahamin.
Kalau kita lihat dari faktornya di sini AX, JX, GX, ZX, ya pokoknya itu. Dari di sini Anime Expo, Cosplay Expo, ada Game Expo, sama Zenless Expo. Jadi kalau kita lihat dari fokus ke anime pop, habis itu ada cosplay culture, terus habis itu ada game experience, yang sisanya adalah One Expo. Seperti itu. Tapi masalahnya untuk para pengunjungnya Jemberan, no? Tapi kemungkinan untuk ya mereka ya pengunjung yang mau datang tapi mungkin ada pengumuman dari sekolahnya, ya mungkin udah pada ke kemah atau camping kan. Jadi masalahnya udah ujung nabrak acara sih, cuma ini nggak bisa ngibur ke kalian sih soalnya, cuma ya tahu sendiri gimana guys ya. Dan untuk itu ada games juga di sini ya, kalian bisa baca dulu untuk Mortal Kombat Trilogy. Nah, misalkan bisa baca dulu ya. Nah, game akan dimainkan untuk di platform PS1. Nah, format turnamen adalah Double Elimination. Dan semua match dimainkan dengan best of 3 dan best of 5 untuk grand final. Nah, habis itu untuk peraturan lengkap dan akan disampaikan ke media ketika mendaftar. Nah, masalahnya ini gue udah kasih tahu ini pendaftarannya harus tahu dari mana gitu. Masa iya ini nggak dikasih gitu loh. Itu nggak dikasih link QR code-nya itu ada yang kurang. Ada yang kurang itu QR code-nya. Seriusan, itu kurang banget. Nah, aku juga baru nggak anjir. Sumpah, aku baru ngecok. Nah, habis ini kita lihat ada shout out dari Quest DJ Kuro. Seperti itu. Ya, kita lihat guys ya. Nah kan kalau mereka lakuin dengan streaming pakai apa namanya di area luar ya, tapi ini bagus, cuma ini kalau suara menem banget dari luar kayak apa ya kayak gitulah. So ini adalah tampilan utamanya kayak gini. Mungkin yang di tengah ini kalau kalian lihat ini isi Ellen. Habis itu ada beberapa dari game yang lain juga ya. Untuk ya ini aja sih nggak terlalu banyak lah begitu. Ya, udah jelas ya guys ya. Nah, di sini kita lihat untuk randonnya open gate ini dari jam 1. Habis itu ada tiket sale, kita mulai dari situ karena itu adalah tempat area restoran makanan. Dan di situ sisanya di bagian luar ada parkir di sana juga, ya udah jelas ya, paham ya. Nah, habis itu kita lihat lagi untuk register ya dari jam 1 sampai jam setengah 4. Habis itu opening FC ya. Tapi gue ingetin waktunya, jangan sampai ngaret. Jam 3. Oke. Habis itu talk show dengan juri setengah 4. Habis itu coswall mulai jam 4. Habis itu sword fighting and Seven of Queen mulai jam setengah 5. Habis itu sing alone. Nah, itu dari Nailin. Nailin ini kalau kalian nggak tahu, silahkan bisa cek IG-nya masing-masing guys ya. Silahkan bisa cek IG-nya. Nah, habis itu untuk DJ Kuro, performernya dari jam 6. Habis itu untuk pemenang pengumuman ya. Pengumuman pemenang ya berarti ya. Berarti jam setengah 7, sisanya terakhir adalah jam 7 malam. Dah. Seperti itu informasinya untuk karaoke dan closing, cuma itu aja. Dan sekian dari akhir informasi. Kalau aku lihat mungkin ya nggak berantakan juga sih, tapi mungkin untuk tempatnya dipakai di mana, nah baru awal nggak sampai gue dengerin ya. Tapi mungkin kalau udah cek di slide ini mungkin kalian tahu tempat di mana. Miesa Resto itu di belakangnya SPBU Pertamina Merdeka. SPBU Pahlawan ya bener ya, SPBU Pahlawan itu di Jembaran, no? Tapi ini kan SPBU nih, tapi di belakangnya ya, paham ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana cara nyampe ke sana, mungkin dari lapangan alun-alun Kota Negara berarti kita jaraknya 1 kilometer dari venue ke Jalan Pahlawan, seperti itu ya. Di situ ada ya, mungkin kalau dari jarak kita ke Denpasar emang harus lewat sana dari jalan lurus terus situ. Jalan lurus ya guys ya dari sana. Oke.
Habis itu SPBU Pertamina ya udahlah dia ingat berada di tepat di area belakang ya udah Pak ya. Dan segitu aja informasi kali ini. Kalau ada apa-apa silahkan bisa kritik di saran kalian di kolom komentar di bawah. Dan apa yang gue lakukan lagi untuk konten berikutnya? Apa gue pengen bahas drama atau mau pengen bahas yang ya begini sebelumnya gue udah lupa aku bahasin apa, cuma karena podcastnya aja udah nggak dilanjutin lagi, ya udah terpaksa akhirnya dari pihaknya manajemen atau nggak sih Nexusnya ya buat kapan mungkin konten podcast lagi, kita belum tahu nih, tanya aja itu yang punya, ya taulah yang punya ketuanya siapa ya. Itu aja pembahasan kali ini. Kalau gitu gue akan kirim, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di see you next time and bye bye.